Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Febrianti dari jurusan Sistem Informasi. Saya sebagai penyidik kasus perkelahian antara dua orang remaja. Berikut video kronologinya. Langkah selanjutnya, membuka aplikasi USB Read Blocker yang tersedia, lalu aktifkan. Dengan menekan angka nomor 1, kemudian Enter. Setelah tampilannya seperti ini, maka USB Read Blocker telah diaktifkan. Kemudian dapat diminimize agar prosesnya lebih mudah. Langkah selanjutnya, kita membuka aplikasi akses data EPK. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik File, kemudian klik Create this image, pilih Physical Drive, kemudian Next, kemudian pilih Flash Disk yang akan diakuisisi. Klik Finish, kemudian klik Add, pilih Raw DD, kemudian Next. Case number maksudnya kasus keberapa? Kasus pertama. Evidence number maksudnya barang bukti apa saja yang ditemukan. Ini barang buktinya. Unique description maksudnya judul kasus. Examinernya maksudnya nama penyidik, itu saya sendiri. Untuk notes-nya bisa diisi, bisa juga tidak, tapi alangkah baiknya jika kita isi. Kemudian klik Next. Untuk menyimpan file, kita klik DOS. Pilih Disk Is. Kemudian pilih Local Disk C. Kemudian make new folder, maksudnya buat folder baru. Klik OK. Untuk image file name-nya mengakuisisi flash disk. Untuk image fragment size-nya di sini saya kasih 0. Kemudian klik Finish. Kemudian klik Start. Maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika tampilannya seperti ini, berarti proses akuisisi sukses. Kemudian tekan close, kemudian keluar dari aplikasi akses data EPK Image. Langkah selanjutnya, membuka aplikasi autopsi.
klik Move. Untuk base directory-nya, klik Browse, klik Disk Disk, kemudian klik Local Disk C, kemudian klik perkelahian, kemudian klik Select, kemudian Next. Untuk case number-nya, ini saya tes 1. Ini untuk notes-nya saya di sini tidak pilih. Kemudian langkah selanjutnya klik Finish, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah prosesnya selesai, maka muncullah tampilan seperti ini. Kemudian kita klik Next. Kemudian klik This Image or TM File, ya Next. Kemudian untuk tab-nya kita klik Browse, klik Disk Disk, kemudian klik Local Disk C, kemudian klik perkelahian, dan klik mengakuisisi flash disk. Kemudian Next. Pastikan semuanya telah tercentang. Kemudian klik Next lagi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah mencapai 100%, kemudian kita klik Finish. Untuk melihat hasilnya, klik Delete File, kemudian klik All, dan inilah file yang telah dihapus dari flash disk. Baiklah, saya akan membacakan formulir Chain of Custody dari hasil penyelidikan yang saya lakukan. Yang pertama, informasi kasus. Nomor kasus 03 hari tanggal Senin 13 Maret 2023. Jenis kasus perkelahian. Pelaku email mailan dan korban Sri Wahyuni. Penyitaan barang bukti. Nomor barang bukti 05 hari tanggal Selasa 14 Maret 2023. Lokasi tempat kejadian. Petugas investigator. Nama Evi Febrianti, Lembaga Stimik Bina Bangsa. Penyerahan barang bukti hari tanggal Selasa 14 Maret 2023. Nama petugas penyerah Bribda Nina Yusrianti. Nama petugas penerima Evi Febrianti. Penyelesaian akhir barang bukti. Barang bukti ini selanjutnya akan dilakukan tindakan dengan cara dihancurkan atau dimusnahkan, dilelang, disimpan, dikembalikan ke pemilik. Saksi 1, nama Sylvia Hesrawati sebagai teman kelas korban. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan laporan hasil laboratorium forensik digital pada kasus perkelahian antara dua orang remaja. Yang pertama, pendahuluan. A. Deskripsi pemeriksa dan analisis. Berdasarkan surat yang diterima oleh Laboratorium Forensik Digital Stimik Bina Bangsa Kendari, Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Februari 2023, maka dilakukan pemeriksaan dan analisis secara digital forensik terhadap barang bukti elektronik.
berupa flash disk oleh Evi Febrianti dengan NIM 2020511011 yang beralamat di Jalan Poros, PLT Uni Itanasa. B. Tanggal dan waktu pemeriksaan dilaksanakan pada hari Selasa 7 Maret 2023, tepatnya pada waktu malam hari di jam 20.28 sampai 20.35 WITA. Telah dilakukan proses akuisisi dan analisis pada barang bukti yang didapatkan dalam kasus ini. Yang kedua, barang bukti. Berdasarkan berita acara investigasi forensik, Laboratorium Forensik Digital, STIMIK Bina Bangsa Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menerima satu jenis barang bukti, sebuah flash disk, yaitu jenis barang bukti media penyimpanan, merek SanDisk, model flash disk jumlah 1 dengan kapasitas 8 GB. Yang ketiga, tujuan pemeriksaan. Adapun tujuan dari pemeriksaan barang bukti yang dilakukan sesuai dengan surat yang diterima pada tanggal 27 Februari 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses pemeriksaan pada file barang bukti yang tersimpan pada flash disk. Yang kedua, menemukan rekaman yang telah dihapus pada barang bukti melalui proses analisis pada hari Selasa 7 Maret 2023 menggunakan aplikasi autopsi. Yang ketiga, menerbitkan hasil pemeriksaan dari barang bukti yang diberikan agar dapat dipergunakan lebih lanjut. Yang keempat, prosedur pemeriksaan. Terhadap barang bukti elektronik dilakukan pengujian forensik digital berdasarkan tahapan pengujian forensik digital. Pada saat pemeriksaan ditemukan flash disk dengan kapasitas 8 GB. Kemudian, proses penerimaan barang bukti yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tim investigasi. Kemudian, tim investigasi menyerahkan pada tim analis di Laboratorium Digital Forensik STIMIK Bina Bangsa Kendari untuk melakukan pemeriksaan pada barang bukti tersebut. Yang pertama, akuisisi flash disk untuk mendapatkan berkas video yang dimaksud dalam permohonan investigasi, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian fisik terhadap barang bukti. Selanjutnya dilakukan pengecekan pada file-file yang masih tersimpan pada barang bukti. Dilanjutkan lagi dengan proses akuisisi pada barang bukti dengan menggunakan aplikasi akses data FTK Imager untuk melihat file-file yang sudah terhapus dari flash disk tersebut. Dari proses akuisisi tersebut menghasilkan file image yang nantinya akan dilakukan analisis. Inilah gambar barang bukti yang akan kita akuisisi. Yang kedua, analisis flash disk setelah melakukan proses akuisisi pada barang bukti. Dilanjutkan dengan proses analisis pada barang bukti. Pada tahap ini dapat menghasilkan informasi jika memang didapatkan file-file yang menunjang penerangan kasus yang telah ditangani ini. Dari proses analisis ini, menggunakan aplikasi autopsi, didapatkan rekaman yang sudah dihapus yang berisikan rekaman pada saat dua orang remaja sedang berkelahi. 5. Hasil pemeriksaan. Dari hasil akuisisi didapatkan data berupa: yang pertama, barang bukti berupa flash disk SanDisk SDCZ50 008 GB. Kapasitas 8 GB diambil dari lemari penyimpanan barang bukti pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 20.10. Lalu, barang bukti dihubungkan ke laptop atau PC dan dilakukan persiapan selanjutnya. Yang kedua, pada pukul 20.28 proses akuisisi dimulai dan berakhir pada pukul 20.35 dengan menggunakan aplikasi akses data FTK Imager. Dan inilah gambar hasil akuisisi dalam bentuk file teks dokumen. Kemudian inilah juga gambar drive atau image VeriTV result pada aplikasi akses data. Yang ketiga,
File image hasil akuisisi dari flash disk akan dianalisis agar dapat dilihat file-file yang sudah dihapus dari barang bukti. Yang keempat, pada pukul 15.59 menit, proses analisis dimulai menggunakan aplikasi autopsi. Yang kelima, didapatkan video perkelahian antara dua orang remaja yang telah dihapus dari flash disk. Inilah gambar file di silang merah adalah file yang telah dihapus. Dan ini video perkelahian yang sempat dihapus pada flash disk. Keenam, skenario kasus. Kasus perkelahian awal mulanya terjadi karena email Mailen menghubungi pacar Sri Wahyuni dan menceritakan hal-hal yang tidak baik, bahkan menjelek-jelekannya, sehingga pacar Sri Wahyuni memutuskan hubungan mereka tanpa tahu apa sebabnya. Setelah kejadian itu, Sri Wahyuni mencari tahu sebabnya. Ternyata email Mailenlah yang menjadi dalang dari kandasnya hubungan mereka. Sri Wahyuni yang tidak terima dengan perlakuan email Mailen yang telah menjelek-jelekannya, Sri Wahyuni menyuruh email Mailen untuk meminta maaf kepadanya dan menjelaskan kepada mantannya bahwa semua yang diceritakan mengenai tentangnya adalah bohong. Namun, bukannya meminta maaf, tetapi email Mailen menuliskan status di akun Facebooknya yang menyinggung dan ditujukan kepada Sri Wahyuni. Tidak terima perlakuan yang telah dilakukan email Mailen, kemudian mereka berdua janjian untuk saling bertemu. Namun bukannya email Mailen meminta maaf atau mengakui kesalahannya, tetapi malah memperpanjang masalah dengan saling adu mulut yang akhirnya keduanya melakukan perkelahian. Setelah kejadian itu, orang tua korban pun tahu. Tidak menerima apa yang terjadi pada putrinya, orang tua korban pun melaporkan oleh pihak yang berwajib. Setelah itu, pihak berwajib menerima laporan dari orang tua korban tersebut. Setelah itu, pihak berwajib menyelidiki kasus tersebut serta berhasil mengamankan pelaku yang kemudian menggali informasi ke korban dan teman korban yang merekam kejadian tersebut. Kan tetapi, hasil interogasi bukti video tersebut telah dihapus, entah disengaja atau tidak. Akan tetapi, pihak berwajib akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi tentang kasus tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang lebih dalam, pihak berwajib langsung mengamankan barang berupa flash disk yang akan diakuisisi oleh pihak laboratorium digital forensik untuk diakuisisi dan mendapatkan bukti video yang telah terhapus atau dihapus. Setelah mendapatkan hasilnya akan diserahkan oleh pihak penyidik agar ditindaklanjuti. Yang ketujuh, kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa flash disk tidak dapat dipungkiri, dapat menghasilkan bukti digital yang dapat membantu dalam menangani sebuah kasus, yang diimbangi juga dengan pemanfaatan aplikasi di era teknologi seperti ini. Banyak barang bukti yang dapat dengan mudah dihilangkan, namun sangat jarang jejaknya tidak terbaca. Kasus perkelahian antara dua orang remaja terjadi karena adanya saling menyinggung atau menjelekkan di sosmed sehingga tidak terima perlakuan yang telah dilakukan. Maka mereka berdua saling bertemu dan adu mulut yang akhirnya terjadi perkelahian tersebut. Dalam upaya untuk mencegah kasus serupa terjadi, sebaiknya kita menengahi dengan cara menasihati dan membimbing kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan serta sepakat untuk tidak mengulangi hal tersebut. Yang ketujuh, penutup. Proses pemeriksaan, akuisisi, bahkan analisis yang dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.